Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Minal aidin wal faidin taqabbalu minna wa minkum syamana wa syamakum wa antum bi khairin fi kulli amin. Para hadirin rahimakumullah yang saya hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah pada minggu kali ini kita berada di bulan Syawal. Setelah 1 bulan kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan, baik itu puasanya, sholatnya, baca Qur'annya, infaknya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling penting dari suatu ibadah, besar maupun kecilnya, itu adalah diterima. Para hadirin rahimakumullah, tidak lupa saya mohon maaf bila selama ini saya sampaikan materi yang kurang berkenan di hati bapak-bapak sekalian. Para hadirin rahimakumullah, setelah kita menjalankan ibadah puasa atau aktivitas di bulan Ramadan yang sering disebut bahwa Ramadan adalah madrasah, sekolah yang mendidik kita, melatih kita untuk menjadi orang yang tatakun, orang yang bisa terhindar dari adab Allah dengan melalui melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, setelah kita melewati itu, ya, kalau boleh katakanlah latihan, sekarang di bulan Syawal berikutnya 11 bulan kemudian, kita harus bisakah menjalankan rutinitas secara istiqomah, ya, kesolehan yang selama ini diusahakan di bulan suci Ramadan. Ya, pertama, kita mengistiqomahkan sholat malam. Yang kedua, kita mengistiqomahkan berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Yang ketiga, kita mengistiqomahkan berbagi di bulan suci Ramadan. Yang pertama, puasa, ya. Kalau puasa mungkin tidak ada lagi puasa yang wajib, hanya di bulan suci Ramadan. Namun kesananya ada puasa sunnah. Nah, kemudian masalah sholat malam ini kemungkinan, tapi tidak mesti semuanya, ya. Biasanya bulan Syawal itu, ya, boleh katakanlah tidur itu tidak seperti minim di bulan suci Ramadan. Kadang-kadang Isya sudah bangun, ya, bangun lagi subuh, ya, Isya sudah tidur kemudian bangun subuh. Jadi durasi tidur itu lama sehingga sholat malamnya tertinggal. Nah, kemudian lagi, ya, dalam segi berhubungan dengan hablum minannas, bersedekah juga yang biasanya kita lakukan. Nah, di bulan Syawal ini kadang-kadang, ya, berhenti itu, ya. Nah, berarti kalau dengan demikian adanya, kita belum bisa merealisasikan apa yang dilatih di selama bulan suci Ramadan. Oleh karena itulah, maka paling berat adalah istiqomah, mempertahankan kontinu ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, saya hanya mengesankan mari kita sama-sama istiqomahkan amaliyah di bulan suci Ramadan, di bulan suci, di bulan-bulan yang lainnya, yang dengan mempertahankan ibadah di bulan suci Ramadan tersebut, insya Allah, ya, kita akan berhasil menjadi orang yang dinyatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Para hadirin rahimakumullah, itu saja sebagai mukadimah. Kemudian materi hikam yang akan saya sampaikan pada
pagi ini adalah tentang efek dari, masih berbicara tentang efek orang yang mengenal kepada Allah. Orang yang sudah makrifat kepada Allah, indikasinya seperti apa? Ya, makrifat itu kan urusan hati gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita lihat dalam perilakunya, misalnya dari diri kita sendiri, ataupun kita melihat dari yang dilakukan oleh orang lain. Syekh Athaillah mengatakan matajiduhul qulub minal humumi wal ahzan pali adri muniat min wujudil ayan. Apa yang ditemukan oleh apapun, kesedihan, keresahan yang ditemukan oleh hati, ya, pali ajli ma muniat min wujudil ayan, dikarenakan hatinya tercegah dari menyaksikan ataupun mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini Bapak sekalian, seseorang dalam kehidupan dunia ini ya sudah pasti akan ditempa dengan kesulitan, ya, keresahan, dan sebagaimana Allah berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi, ya, wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin. Kita ini akan dicoba dengan berbagai macam cobaan, baik itu cobaan yang sifatnya ekstern maupun intern. Nah, di antara cobaan yang datang kepada kita adalah keresahan, kesedihan. Ya. Ketika hati ditempa dengan kesedihan dan keresahan, bagaimana hati itu akan merasa sakit dan tidaknya tergantung seseorang itu besar dan kecilnya, jauh dan dekatnya mengenal kepada Allah. Sebagai contoh saja, sebelum kita hubungkan dengan Allah, Nabi Yusuf kita kenal sebagai nabi yang sangat ganteng sekali, tampan dia, ya, sehingga ketampanannya ini, ya, membuat Zulaikha, istri perdana menteri ini, singkat, saya ambil jalan tengahnya aja Pak ya, terpesona, menggoda Yusuf. Tapi Nabi Yusuf tidak berhasil digoda oleh siapa? Oleh Zulaikha. Ya, sampai-sampai ketika Zulaikha mengejar Yusuf, ya, baju Yusuf ditarik dari belakang, robek. Pada saat itu Perdana Menteri melihat, nah, hampir saja Yusuf dituding seorang budak atau pembantu ya yang akan memperkosa siapa? Zulaikha. Padahal Zulaikha yang ingin memperdaya Yusuf. Singkat cerita, berita itu tersebar. Wah, isi Perdana Menteri, ya, telah tergoda oleh budak belian atau hamba sahayanya, atau dengan kata lain pembantunya. Sungguh sangat naif sekali seorang isi Perdana Menteri senang cinta kepada siapa? Kepada pembantu, ya. Dan itu merupakan satu aib, ya. Nah, Zulaikha merasa apa? Merasa, ya, tidak senang, sakit hati dengan kata-kata wanita-wanita Mesir saat itu. Singkat cerita, dikumpulkanlah wanita-wanita itu. Ini orang ngomongin saya, nyakitin saya, gara-gara isu saya tergoda oleh siapa? Yusuf. Dikumpulkan Pak. Ketika dikumpulkan,
Di tempat tersebut, ya, wanita-wanita itu diberi pisau dan buah apel, masing-masing satu buah apel dan pisau. Nah, ketika mereka memegang buah apel dan pisau, Zulaikha menyuruh kepada penggawanya, keluarkan Yusuf. Keluarlah Yusuf, berjalan di hadapan wanita-wanita tadi. Nah, ketika wanita-wanita itu melihat Yusuf, falamma ra'ainahu, nah, tatkala mereka melihat Yusuf, akbarnahu, ya, mereka terpesona dengan Yusuf. Wa qulna ma hadza bashar in hadza illa malakun. Wah, ini mah bukan manusia, ini mah malaikat, katanya. Wa qata'na aydiyahunna. Nah, tanpa disadari, ketika mereka disuruh oleh Zulaikha, ayo kupaslah buahnya, tanpa disadari yang dikupas bukan buah, Pak. Wa qata'na aydiyahunna, mereka memotong jari-jarinya. Karena terpesona dengan apa? Dengan ketampanan Yusuf. Itu dipotong itu tangan-tangan mereka itu. Ya. Mereka terpesona dengan apa? Dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, saat itu, ya, sudah. Sekarang kalian masuk. Yusuf masuk. Yusuf disuruh masuk, ya. Ketika Yusuf disuruh masuk, ayo silakan, kata ya, makanlah buah kalian. Ketika dibuka, ketika mereka disuruh makan buah, tidak, baru di situ terasa, ternyata mereka yang memotong, yang dipotong itu bukan apa? Bukan buah apel, tapi tangan-tangan mereka. Baru di situ menyadari sakitnya, ya. Nah, dari situ dapat pelajaran. Manusia yang terpesona, seperti istri-istri tadi, terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf, yang mana Yusuf adalah makhluk, ya. Itu sudah begitu hilangnya rasa sakit ketika mereka hatinya terpesona dengan ketampanan Yusuf. Mereka tidak merasakan sakit karena kagumnya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini manusia terkagum terpesona dengan manusia lagi. Ya, pada saat itulah mereka kehilangan rasa sakitnya, rasa sedihnya. Ya, nah, sekarang bagaimana kalau orang terpesona dengan Allah, terkagum-kagum dengan sifat jamalnya Allah, ya, itu. Dipastikan orang tersebut tidak akan merasakan sakit ketika orang menghadapi masalah humum, azan, kesedihan dan keresahan tadi. Jadi dengan kata lain, ya, masalah yang dihadapi oleh kita akan menjadi sedih, akan menjadi menyakitkan, baik menyedihkan dan menyakitkan bagi kita, tergantung bagaimana sinyal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kuat, ya, hubungan kita dengan Allah, maka akan semakin tidak terasa, ya, humum dan ahzan, keresahan dan kesedihan itu menerpa kepada kita. Tetapi ketika semakin kecilnya hubungan kita dengan Allah, sinyalnya lemot, maka akan terasa, jangankan yang besar, yang sedikit saja, ya, itu akan terasa menyakitkan. Jadi sensor hati itu tergantung gimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Para hadirin rahimakumullah, banyak kisah-kisah yang menyertai itu. Ini ada satu hikayat, anna syaban duribatis atau watis ina syautan pamasa walastaghosa wala ta'awwaha palama duribal wahidat allati kamulat bial mi'atu saha wastaghosa. Ada seorang pemuda dipukul, ya, 99 kali pukulan, ya, dengan cambuk. Pamasoha walastagosa. Pemuda itu tidak menangis, tidak menjerit, tidak minta tolong sama sekali. Tapi ketika pukulan 100 kali, yang ke-100-nya dia merintih. Bahkan dia menjerit, aduh sakit, tolong, tolong. Nah, ketika itu dihentikanlah. Ditanya oleh seorang kiai ulama Syibli radhiyallahu anhu, kenapa kamu tadi ketika dipukul 99 kali tidak merasakan sakit pedih sama sekali, tidak menjerit, tapi ketika pukulan yang terakhir 100 kali kamu merintih kesakitan bahkan minta tolong? Ya, apa jawaban dia? Wa fil wahidah huzibat anni. Pada pukulan terakhir itu aku lepas ikatanku dengan Allah sehingga aku merasakan rasa sakit ini. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi itu, ya, kisah yang menggambarkan juga tentang apa? Tentang bagaimana seseorang tidak akan merasa kepedihan dan kesedihan ketika seseorang sinyalnya kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Syekh Athillah Sakandari ini merujuk kepada firman Allah surat At-Taubah ayat 40. Ketika Nabi Muhammad SAW, ya, satu tadi surat Yusuf, ya, yang kedua dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat 40. Ketika Nabi Muhammad SAW akan hijrah beserta Abu Bakar Siddiq dari Mekah ke Madinah, beliau tidak langsung, ya, menuju Madinah, tetapi beliau membuat siasat untuk mengecohkan orang-orang musyrik. Ya, beliau masuk ke guha yang terkenal, guhanya Guha Sur, Jabal Sur, ya. Nah, di situ beliau masuk. Kalau bapak-bapak umroh atau hajian itu bisa melihat, ya, bagaimana tingginya itu gunung yang di dalamnya ada guha yang dijadikan persembunyian oleh Rasul, dan juga betapa tingginya Guha Hiro yang dijadikan tempat tahanusnya Rasul SAW. Ya, jadi betapa kuatnya fisik Rasul naik ke gunung tersebut. Para hadirin rahimakumullah, ketika masuk ke dalam gua itu, seketika Allah menurunkan pertolongan dengan menutup mulut gua dengan sarang laba-laba. Ya kan? Itu kisahnya. Terus di situ di hadapan gua juga ada sarang burung merpati purba yang sedang bertelur dan mengerami telurnya. Saat orang-orang musyrik itu masuk, sampai ke situ, di situ timbul polemik. Kemana ya? Masih dalam. Ayo kita ini masuk ke dalam gua tersebut. Ada lagi yang mengatakan nggak usah, ngapain ke dalam? Nggak mungkin Muhammad ada di dalam. Bagaimana bisa masuk dia ke dalam? Sedangkan ini ada sarang laba-laba. Kemudian juga di situ ada burung purba yang sangat buas sekali. Nggak mungkin. Mereka nyari terus sampai di atas, ya, kepala Abu Bakar dan Rasul. Di situ ada lubang sedikit. Ketika ada lubang sedikit, Abu Bakar sudah bergetar. Beliau berbisik, ya Rasulullah, andai kata mereka menundukkan kepalanya ke bawah,
pasti kita akan tertangkap oleh mereka. Nah, kebetulan ceritanya di situ banyak lubang-lubang yang diisi oleh ular. Abu Bakar Siddiq kakinya menutupi, tangan dan kaki menutupi lubang-lubang tersebut. Nah, di antara satu lubang itu ada ularnya dan menggigit. Saat itu hampir saja Abu Bakar Siddiq merintih, menjerit saking kagetnya digigit ular. Ya. Saat itulah Allah turunkan firman-Nya kepada Rasulullah SAW, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah beserta kita. Ya. Itu. Jangan sedih. Ini Al-Baqarah atau ayat betul. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih. Jangan takut. Pertolongan Allah beserta kita. Nah, para hadirin rahimakumullah, dari sinilah maka ma'iyatullah, kebersamaan kita dengan Allah bisa menghilangkan khauf, takut, dan hazan, kesedihan. Itu kurang lebih kesimpulan daripada apa yang disampaikan Rasul kepada Abu Bakar Siddiq. Jadi kebersamaan kita dengan Allah, ya, ini akan menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Nah, seketika Abu Bakar kembali hatinya menjadi gembira, tidak sedih, ya, tidak takut dengan kondisi yang dihadapi saat itu. Lalu gimana? Orang-orang musyrik itu turun kembali. Jadi ini, ya, hadirin rahimakumullah, yang perlu bahwasanya sekali lagi, kesedihan, keresahan, ketakutan itu tergantung kondisi hati seseorang. Ditambah oleh seorang ulama mengatakan, man arafallah la yakun lahu ghamun abadan. Barang siapa yang mengenal Allah, maka tidak akan ada satu keresahan, kegelisahan, kesedihan selamanya. Kemudian makalah berikutnya, mata ala maka adamu iqbalinas alaika bil birri wal madhi wal ikram. Tatkala menyakitkan kepada engkau, tidak menghadapnya orang kepadamu dengan kebaikan, pujian, dan memuliakan, atau menghadapnya mereka kepadamu dengan cacian, farji ila ilmillahi fika, maka kembalikanlah kepada pengetahuan Allah kepadamu. Fa in kana la yukniuka ilmuhu, apabila kamu tidak mengenal kepadanya, pamusibatuka bi adami qanaika bi ilmihi asaddu, maka musibahmu dengan tidak merasa cukupnya engkau dengan pengetahuan Allah lebih berat daripada musibatmu dengan adanya gangguan dari mereka. Ya, ini begini, ini juga untuk mengobati hati kita. Sama dengan yang tadi, ya, kekuatan kita kepada mengenal kepada Allah bukan hanya saja akan menetralisir sifat rasa kesedihan, rasa kegelisahan, tetapi juga akan menetralisir bagaimana ketika kita menghadapi situasi dari orang-orang sekitar. Hadirin rahimakumullah, kita ini hidup bermasyarakat. Ketika kita bermasyarakat, ya, kita berusaha untuk berbuat baik, ya, baik itu kepada Allah, kita jalankan rutinitas sehari-hari ibadah. Kemudian juga kita berusaha berbuat baik kepada tetangga, saudara, baik berbuat baik dengan lisan, ya, bahkan dengan harta yang kita miliki. Tapi ternyata, ya, mereka tidak membalasnya kepada kita dengan kebaikan lagi. Mereka tidak memuji kepada kita, mereka tidak memuliakan kepada kita, ya. Atau sebaliknya, justru mereka mencaci, mencela kita. Nah, kemudian biasanya timbul rasa sakit hati.
Nah, bagaimana supaya tidak timbul rasa sakit hati? Mata alamaka adamu ikbalina, seperti sekarang ini nih. Seperti sekarang kita kan bisa Ramadan ini orang sudah kita baikin gini-gini, nggak datang, nggak ngasih parcel, nggak ngasih THR, nggak ngasih apalah. Itu padahal kita sudah berbuat baik sama dia, malah datangnya itu apa? Nggak datang, ya nggak membalas kebaikan kita. Malah di grup itu komentarnya tidak mengenakan. Nah gitu ya, mungkin grup WA seolah-olah orang ini tidak tahu diri kepada kita. Timbul rasa sakit, hampir datang rasa sakit hati kepada kita. Ya, ada gitu kapan ya? Ada rasa mungkin. Nah, ketika mereka tidak menghadap kepada kita dengan pujian, memuliakan, dan justru dia mencela kepada kita, parji, maka kembalilah ila imillahi firqa. Biarkanlah, kembalilah kepada pengetahuan Allah. Artinya biarkanlah apa yang terjadi dari mereka kepada kita, karena mereka tidak tahu tentang kita. Cukuplah Allah yang menjadi acuan kita. Gak apa-apa mereka tidak tahu tentang siapa kita, yang penting Allah tahu kepada kita. Maka ketika kita tahu ya tentang Allah, maka disitulah rasa sakit hati ya itu akan terobati oleh kita. Hadirin rahimakumullah. Nah, pamusibatuka Pa'inkana, kalau kita tidak mengenal kepada Allah, maka musibahmu dengan tidak mengenalnya kepada Allah lebih berat daripada musibah dengan adanya gangguan. Jadi gini, musibah yang dialami oleh kita dari cacian mereka kepada kita itu lebih kecil, tidak seberapa dengan musibahmu tidak mengenal kepada Allah. Ya, jadi jangan dianggap besar musibah yang terjadi kepada kita ketika kita ya mengenal kepada Allah. Sebaliknya, sangat menjadi besar musibah kita tidak mengenal kepada Allah dibandingkan dengan musibah yang akan terjadi pada kita. Artinya, Bapak sekalian, kalau kita ditempa dengan berbagai macam ujian, baik itu dari ekstern kita ya, dari intern kita, intern dari tubuh kita ya, ekstern dari orang lain, itu tidak akan menjadi musibah ya ketika kita ya masih tetap berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akan menjadi satu musibah kepada kita sekalipun kita bersenang-senang, bersukacita, tetapi kita tidak mengenal kepadanya. Jadi intinya makalah ini sama dengan yang tadi, kebersamaan kita dengan Allah ya tidak akan menjadikan sesuatu musibah itu sebagai musibah, tetapi akan menjadikan suatu nikmat. Tapi sebaliknya, nikmat itu akan menjadi musibah kepada kita ketika kita tidak mengenal kepada Allah. Kesimpulannya dari yang disampaikan oleh Sa'ad Al-Qasanari ya, ma'iyatullah, kebersamaan kita dengan Allah akan menghilangkan segala bentuk ketidaknyamanan di dunia ini ya, baik itu yang terjadi dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Disinilah pentingnya kita terus berusaha untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah-musibah tadi yang datang tidak menjadikan satu musibah tetapi menjadikan satu kenikmatan. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
karena dari ilmu yang sampaikan kepada kita, mudah-mudahan menambah kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dalam melaksanakan menjalankan ibadah kita lebih khusyuk, lebih nyaman, ibadah baik yang wajib maupun yang sudah. Jazakallah. Mungkin dari maupun tadi ada yang ditanyakan, enggak? Mungkin ada yang ditanyakan, ya maupun tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La tahyan illa ma'anallah. Mudah-mudahan kebersamaan kita di bulan suci Ramadan 30 hari penuh kemarin, kita terlalu dekat dengan Allah SWT, disambung dengan puasa Syawal ini. Man soma Ramadana Tumaat bangahu sitan min syawalin kana sosiamun kadari, kana kadari. Jadi sedemikian istimewanya puasa Syawal sehingga menjadi jembatan untuk kebersamaan kita di bulan suci Ramadan, dilanjutkan dengan Syawal. Mudah-mudahan semua jamaah di sini juga ini kelihatannya hari terakhir untuk puasa 6 hari. Cuman yang ingin kami tanyakan, kami sampaikan Ustadz, saking istimewanya walaupun itu soal siam sunnah, apakah siam sunnah di bulan Syawal ini baik pahala maupun sanksinya sama dengan bulan suci Ramadan? Andek seperti umpamanya ini, kita hari terakhir ini kebetulan tadi malam saya tidak niat gitu, untuk puasa Syawal. Ini karena ini puasa sunnah, hari ini tidak ada opor ya. Ya udahlah, saya puasa sunnah saja gitu. Itu untuk niat. Kemudian untuk sanksi, apakah juga sama? Andai kata kita itu jima di siang hari, itu juga mendapat sanksi harus mengganti 60 hari puasa berturut-turut. Itu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak ya, pertama, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu ibadah yang sunnah bisa jadi pahalanya sama dengan yang wajib. Ya, pahala salah satunya. Jadi faedahnya kadang-kadang sama. Contoh saja, sekarang kalau sholat taraweh itu sama dengan puasa. Sebagian ada yang sama dengan puasa. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, maka diampuni dosanya. Itu hadis Bukhari. Tentang tarawih juga sama. Man qoma Ramadana, bedanya cuma koma dan soma. Ujungnya sama, diampuni dosanya. Makanya saya mengatakan jangan sepelekan sholat tarawih. Karena salah satu daripada faedah sholat tarawih itu pahalanya, faedahnya sama dengan, ada yang sama dengan puasa, yaitu pengampunan dosa. Nah, sama juga sekarang dengan apa? Tetapi ya, tentunya kita tahu bahwa meninggalkan puasa dosa, gitu ya. Meninggalkan tarawih tidak, karena sifatnya wajib dan sunnah. Nah, sekarang juga sama. Puasa di bulan Syawal ini, yaitu 6 hari bulan Syawal, ya, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, atba'u sitan min Syawal, seolah seperti puasa 1 tahun. Ya. Nah, artinya pahalanya, ya, puasa di 6 hari di bulan Syawal ini
sama dengan pahala, ada persamaan dalam segi pahala. Hanya pahala ya, persamaan dalam segi pahala puasa di bulan Ramadan. Nah, matematiknya begini Pak. Ya sekalian matematiknya. Kita kan tahu bahwa satu kebaikan dibalas 10. Ya kan? Nah, Ramadan itu 1 bulan. Kali lipat jadi berapa? Jadi 10. Ya kan? Nah, 10. 6 dikali 10 berarti berapa? 60 hari. Berarti 2 bulan. Pas banget. Ramadan jadi 10 bulan. 6 hari di bulan Syawal jadi berapa? Jadi 60 hari jadi 2 bulan. Matematik Nabi luar biasa ya Pak ya. Ya 10 Ramadan 1 bulan jadi 10 bulan. 6 hari di bulan Syawal jadi 2 bulan. Jadi seolah puasa 1 tahun. Dari segi pahala sama. Nah, namun dari segi hukum jelas tidak sama. Yang satu wajib, yang satu sunnah. Yang sunnah gimana? Kalau kita tidak niat di malam hari, boleh niat di siang hari. Kemudian yang kedua, dari segi larangan, kalau di bulan Ramadan kita dilarang bersetubuh, ya gitu, sampai kifarat. Sementara di bulan Ramadan, ya seperti kita melaksanakan puasa sunat, tidak ada kewajiban kifarat. Jadi kalau orang bersetubuh batal saja puasanya, tidak ada kifarat, ya gitu, tidak dosa lagi, karena kan sedang menjalankan ibadah sunnah. Itu beda dengan ibadah puasa wajib seperti kodok. Nah kalau kodok mah di samping batal ya dosa dia, tapi tidak wajib kifarat juga kalau kodok Ramadan. Ya, misal orang kodok Ramadan lalu dia bersetubuh siang hari, tidak seperti ya melanggar bersetubuh di bulan Ramadan. Dosa batal tapi tidak wajib kifarat. Dan itu juga ada syarat-syaratnya Pak. Kifarat di bersetubuh di siang hari bulan Ramadan menjadikan kifarat itu banyak syaratnya. Tidak identik dengan orang yang bersetubuh di bulan puasa lalu dia wajib kifarat itu. Ya, ada syarat-syaratnya. Ya, di antaranya adanya uzur gitu. Itu Pak ya. Jadi sekali lagi pahala sama tapi dalam segi sanksi dan aturan tidak sama. Cukup? Mungkin ada lagi yang tanyakan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan mengenai suatu amalan Pak Ustadz. Amalan ini kalau kita yakini, kan kita tahu ya bahwa banyak doa-doa dalam seluruh Al-Quran itu adalah doa. Nah sehingga kita juga kadang-kadang bingung gitu, mana sih doa yang paling terbagus buat kita, diri kita gitu. Tapi kalau kita yakini suatu amalan, itu misalnya zikir istighfar saja, kalau kita yakin betul-betul itu kan luar biasa itu akibat. Karena seperti ada suatu kisah gitu, contoh seorang yang ingin bertemu dengan siapa namanya dulu, siapa ya, ulama besar itu yang tukang roti itulah ya, yang tukang roti itu. Nah kemudian akhirnya bisa bertemu gitu dengan suatu lantaran dia itu menjalani suatu apa namanya ya istighfar lah terus menerus gitu. Dia yakini, akhirnya ya ketemu juga, Allah mengizinkan seperti itu. Dan ini bagaimana Pak Ustadz ya kalau seperti kita untuk membangkitkan keyakinan kita kepada Allah yang utama gitu, dengan satu amalan yang kita jalani satu saja, tapi kita betul-betul yakin apakah itu memang baik gitu Pak Ustadz, atau gimana? Barangkali ada namanya Pak Ustadz punya kisah-kisah lain gitu, bagaimana orang melakukan suatu amalan gitu tapi diyakini betul-betul cukup satu saja. Nah itu sehingga bisa betul-betul mendatangkan suatu hidayah, bisa mendatangkan suatu keyakinan kepada Allah yang luar biasa, sehingga kita bisa khusyuk dalam melaksanakannya gitu. Demikian Pak Ustadz, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, untuk singkat saja, untuk menumbuhkan satu keyakinan bahwasanya tentang doa dikabul oleh Allah, ya, kemudian juga tentang apa, tentang satu amalan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus yakin akan firman Allah, yakini betul. Kalau yakin dengan firman Allah tersebut, ya, maka kata Allah sendiri, aku ini tergantung keyakinan dugaan hambanya. Kalau hambanya menduga aku ini sebagai Maha Pengampun, aku ampuni. Kalau dia menduga aku sebagai Maha Pemberi, aku beri. Gitu. Nah, contoh aja, Allah berfirman tentang masa doa aja. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni quribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Di situ sudah dibicarakan tentang syarat ijabah doa. Ya, fal yu'minu bi, ya, imani, percayai, yakini aku bahwa aku ini Maha Tunggal, Maha Pemberi dan sebagainya. Falyastajibu li, juga penuhi, ya, keinginan aku. Itu apa? Menjalankan segala bentuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu ada dua di situ dalam firman Allah surat Al-Baqarah 185, fal yu'minu bi wal yustajibu li, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani fal yastajibu wal yu'minu bi, ya. Nah, di situ Allah akan memenuhi doa kita. Kata Allah, ya udah resepnya ini. Ya, orang ingin kaya. Kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak ada satu yang paling meyakinkan adalah janjinya Allah. Maka ketika orang cari kaya kesana kemari, itu sudah ada konsepnya. Yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, berikan rezeki yang tidak diduga. Ya. Nah, jadi sekali lagi, untuk bisa menghasilkan apa yang diinginkan oleh kita tentang doa kita, yakinilah firman-firman Allah itu maha benar. Ya, sabda Nabi juga benar, tidak akan dusta. Nah, wah, saya sudah menjalankannya, tetapi saya tidak dikabulkan. Cari lagi, mungkin ada syarat yang belum terpenuhi. Ya, misalnya saya sudah yakin, coba makanannya gimana, minumannya gimana. Nah, itu juga merupakan syarat-syarat di ijabah doa. Ya, seperti sholat lah, saya wudu udah, kok masih belum diterima? Ya, ya pakaiannya kan najis. Nah, kan gitu. Ya, sholat juga kan ada syarat-syaratnya. Sholat 1, 2, 3, 4. Nah, doa juga sama. Amaliyah juga sama. Untuk bisa di doa supaya diijabah oleh kita ada syarat-syaratnya, amaliyah. Nah, syarat-syarat ini yang dipenuhi. Kalau hanya 1, 2 ya masih mentok. Cukup gitu, Mbak. Ya, cukup. Baik, jazakallah. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita menambah keistiqomahan kita, menambah keyakinan kita, kepercayaan kita dalam ibadah-ibadah kita, keseharian kita. Jadi alhamdulillah, mari sama-sama kita akhiri dengan sama-sama kita membaca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.